Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dewi Rivia. Dewi Rivia. Kenapa? Sakit. Sudah itu saja? Iya. Jadi yang nggak masuk cuma satu orang. Untuk pembelajaran hari ini, tolong dipersiapkan buku paketnya, buku tulisnya. Sudah? Sebelum mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Siapa yang pimpin biasanya? Ya, silakan. Mbak, dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, makasih ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, untuk sebelum ke materi, Ibu mau menanyakan KD dan IPK yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti dibagi menjadi beberapa indikator. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang bagaimana lahirnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Terus yang kedua yaitu mengenai teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua ini tentang 4.5 yaitu mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruh dan kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Jadi nanti ada tugas ya buat kalian setelah kalian mempelajari materi Hindu-Buddha. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak itu gambarnya? Gambar pendeta. Yang pertama itu pendeta. Apa? Yang kedua? Benar? Gimana? Yang pertama
perbedaan agama Hindu dan Buddha. Oke, apa? Kalau agama Hindu bersifat monoteisme, sedangkan agama Buddha bersifat politeisme. Agama Hindu bersifat monoteisme, agama Buddha monoteisme. Ya, itu benar dari segi penyembahan dewa dewinya ya. Ini ya. Jadi di sini. Nah, jadi sudah benar tadi jawaban dari teman-teman kalian ya. Ini Ibu jelaskan lebih rincinya. Agama Hindu adalah agama yang muncul di India. Jadi kata Hindu itu berasal dari India, yaitu dari kata Hindus. Hindus dari sungai ya, Indus. Ya, Hindu berarti dari kata Hindus. Hindus ya. Muncul di India sekitar 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Terus yang kedua, agama ini tumbuh bersama dengan masuknya bangsa Arya. Bangsa Arya berarti bangsa pendatang. Terus kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, yang mana merupakan bangsa asli dari bangsa India. Ras asli India ya, yang merupakan kategori ras Australoid. Orang yang berkulit putih. Australoid Hitam. ya, sampai ke dataran tinggi Dekkan. Jadi kayak didesak mereka pindah ke dataran tinggi Dekkan. Itu ya, itu bangsa Arya dan bangsa Dravida. Terus selanjutnya terjadi pencampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan Dravida, ya, yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Jadi kebudayaan Hindu atau agama Hindu lahir karena adanya pencampuran ya, pencampuran antara pencampuran antara kebudayaan Bangsa Arya dan Dravida. Bangsa Arya dan bangsa Dravida. Itu ya. Terus tadi yang disebutkan teman kalian sudah benar ya, agama Hindu adalah agama yang bersifat monoteisme. Apa sih monoteisme? Satu dewa. Satu angkat tangan. Ya. Hanya menyembah satu dewa. Mereka hanya mempercayai ya, lebih mempercayai satu dewa saja. Tapi dalam agama Hindu itu mempunyai dewa tertinggi yang disebut dengan Trimurti. Ada siapa saja? Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Ya, lebih tepatnya ini ya gambarnya. Jadi kayak replikanya. Ini gambar Dewa Brahma, yaitu dewa Pencipta. Yang kedua Wisnu, dewa pemelihara ya. Terus dewa Siwa, Dewa Perusa. dewa perusa atau dewa kematian gitu ya. Ada 3 dewa Trimurti dalam Hindu. Nah, yang keempat ya ada kasta atau lapisan masyarakat. Apa saja? Brahma, Ksatria, Vaishya, Sudra, Kaliya. Nah, bisa dilihat di situ ya, ada golongan pendeta, itu masuk ke Brahmana. Jadi untuk kasta ini harus urut ya untuk penempatannya. Makanya ada gambar segitiga itu ya, ada yang di atas sendiri itu golongan kastanya Brahmana. Di bawahnya ada Ksatria. Terus di bawahnya lagi Vaishya. golongan pedagang. Terus Sudra. ada golongan guru atau Petani. petani, itu masuk di Sudra. Terus yang terakhir sendiri ini merupakan kasta terendah yang ada pada agama Hindu.
Siapa sih Siddhartha Gautama? Angkat tangan satu orang, ya. Anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Suddhodana sebagai anak raja yang kemewahan. Jadi Siddhartha Gautama adalah putra mahkota atau putra raja dari kerajaan yang ada di India, yaitu Raja Suddhodana, yang hidupnya penuh dengan kemewahan, ya, melimpah. Terus sepeninggal Buddha atau Siddhartha Gautama tadi, ya, penganutnya itu menyebarkan ajarannya, dan disitulah lahirlah agama Buddha. Jadi Siddhartha Gautama ini tadi menemukan banyak sekali kesengsaraan, kan keluar dari istana. Sedikit cerita, ya, Siddhartha Gautama itu tadi bosan hidup di dalam istana yang penuh dengan kemewahan. Akhirnya mengajak usirnya untuk jalan-jalan keluar dari istana. Nah, di situ dia mendapati kok banyak orang yang sakit, kelaparan, menderita. Nah, di situ dia memutuskan untuk mencari ketenangan jiwa, mencari mencari ketenangan yang sesungguhnya. Nah, di situ akhirnya dia memutuskan untuk bertapa di bawah pohon atau pohon Bodhi. Nah, itu ya sekilas sejarah Buddha. Terus terdapat dua aliran dalam agama Buddha. Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Nah, di sini di Indonesia masuk dalam aliran yang mana? Alasannya apa? Angkat tangan satu orang. Iya. Karena kepercayaannya lebih kompleks, karena banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lain seperti agama Hindu. Itu ya Mahayana. Kalau Indonesia masuk di Mahayana, ya benar ya. Jadi jawabannya makanya sudah benar. Kalau negara Indonesia termasuk dalam Buddha Mahayana karena ajarannya yang kompleks, yaitu mendapat pengaruh dari agama Hindu. Itu ya, agama Hindu dan Taoisme. Kalau agama Buddha Hinayana ini hanya ajaran yang sesungguhnya, maksudnya yang tidak mementingkan duniawi, hanya mementingkan yang ajaran saja. Di sini agama Buddha adalah agama yang bersifat menyembah banyak dewa. Siapa saja dewanya? Matahari. Siapa? Surya. Terus? Dewa bulan? Chandra. Dewa api? Dewa Indra. Dewa api? Agni. Nah, itu ya. Jadi ada banyak dewa yang dipercayainya. Terus dalam agama Buddha tidak mengenal kasta. Jadi kasta yang tadi ada lapisan masyarakat atau golongan masyarakat dihapuskan. Tidak ada kasta. Ya, jadi semua masyarakat dianggap sama. Nah, kitab sucinya adalah Tripitaka. Itu Tri artinya tiga dan Pitaka artinya keranjang. Jadi diibaratkan sebagai tiga keranjang. Ini tempat sucinya agama Buddha. Ini Benares, ada nama Lumbini, Bodhgaya dan Kusinagara. Itu tadi sejarah singkat tentang apa itu agama Hindu dan agama Buddha. Sekarang kita masuk ke materi yang sesungguhnya, maksudnya materi yang selanjutnya yaitu
kemudian ke Indonesia. Dan diperhatikan. Halo guys, jumpa lagi di Topik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskan ya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sundra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Vaishya. Teori yang dikemukakan oleh M.J. Crowley ini menyebutkan bahwa golongan Vaishya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Vaishya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebutkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana tantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Campos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang
ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bose dan George Queries ini menyebutkan bahwa orang Indonesia yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata. Itu ya, ada video tentang bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yaitu dikemukakan dengan empat teori. Ada yang tahu tadi siapa yang mau jawab teori apa saja? Ya, benar kayaknya. Jadi ada empat teori, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, dan teori arus balik. Nah, sekarang menurut kalian yang mana teori yang paling benar? Atau tadi kan sudah ada kelebihan sama kekurangannya. Ya, kalau Vaishya apa alasannya? Angkat tangan yang bisa. Dari keempat teori tadi, yang mana sekiranya pendapatnya yang paling mendukung atau yang paling banyak diterima? Dan ya, silakan. Karena lebih milih teori Vaishya karena Indonesia kan termasuk jalur berdagang. Nah, di situ bisa juga Indonesia sama India ini saling bekerja sama. Nah, karena tadi di video tadi itu dijelaskan kalau waktu musimnya lagi nggak baik, India ini lebih lama tinggal di Indonesia. Nah, dari situ India ini juga kayak mengakrami orang-orang Indonesia, terus juga ada perkawinan antara orang Indonesia dan India. Nah, terus di sana juga gara-gara orang India tinggal lama di Indonesia, juga mereka mau perkenalkan agama mereka. Terus tadi ada sanggahan nggak untuk teori Vaishya? Pedagang. Ini ada dari masing-masing teori itu tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa kelebihan? Apa kekurangan dari teori Vaishya? Yang bisa menyanggah jawaban dari mbaknya tadi sudah benar apa enggak? Ya, enggak? Kekurangannya itu kan katanya cuma golongan Brahmana yang bisa belajar tentang huruf Palawa sama bahasa Sanskerta. Jadi golongan Vaishya itu kan cuma golongan pedagang yang lebih mengerti tentang agama, bahasa agamanya itu kan golongan Brahmana. Ya, jadi tadi di video ya, kelebihannya memang sudah benar yang tadi dijelaskan sama Mbak siapa? Mbak Aisyah, yaitu karena para pedagang di Indonesia yang awalnya yang datang ke Indonesia itu hanya untuk berdagang. Jadi para pedagangnya tidak mengerti bahasa dan huruf bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, yang mana yang di situ kita apa? Hindu kita apa? Hah? Kita beda itu terserat huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi masih ada sanggahan ya, ada kekurangannya. Terus yang lainnya mungkin ada yang tahu kelebihan atau kekurangan dari teori yang mana yang sekiranya bisa diterima masyarakat Indonesia. Bagaimana
Teori arus balik. Kalau arus balik alasannya apa? Karena di Indonesia banyak orang-orang yang berada, akhirnya mereka merantau ke India untuk mencari kepentingan atau mencari pengetahuan baru. Nah, dari situ mereka juga belajar agama Hindu-Buddha dan membawanya ke agama Indonesia. jadi dari 4 teori tadi yang paling mendukung yaitu teori arus balik. Ya, minim sekali kekurangannya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Terus setelah bisa mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Hindu ya. Nah, ini penguatannya, maksudnya lebih jelasnya. Jadi yang pertama, Indonesia terlibat perdagangan internasional yang mengakibatkan hubungan perdagangan antara pedagang dari luar. Nah, ini yang salah satu antaranya yaitu masuknya kebudayaan dari India yang membawa masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tuh, faktor perdagangan internasional. Tapi tadi dikuatkan oleh teori Waisya, yaitu dibawa oleh para pedagang. Tokohnya siapa? J. Brown. Terus teori kesatria F.G.K. Bos. Teori Brahmana J.J. Van Leeuwen. Yang keempat, teori arus balik Rhodes. Ya. Tuh, ini ya. Tanya kalau teori arus balik itu kan dari Indonesia ke India. Nah, itu taunya orang Indonesia kalau di India itu ada agama itu gimana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di video ya, lewat Raja Sriwijaya yang mengutus para bangsawan atau para rakyatnya itu datang ke India. Nah, di situ dia itu disuruh untuk yang di India itu disuruh membuatkan asrama-asrama untuk belajar bahasa Indonesia itu. Jadi ya lewat itu tadi pedagang itu ya, tahunya ada yang datang ke ini, makanya pusatnya itu ada di India. Makanya dari Raja Sriwijaya tadi menyuruh beberapa suruhannya datang ke India untuk belajar lebih dalam agamanya. Bisa dipahami? Itulah ya. Ini bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman kalian. Kelebihan dari Brahmana apa, kekurangannya apa. Sekarang kita tarik kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan yang tadi kita pelajari, mulai dari sejarah Hindu-Buddha sampai bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ada yang bisa? Silakan.
Ya, sudah benar dari kesimpulan dari Mbak Aisyah tadi ya. Setelah kita belajar tentang apa namanya proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, untuk pertemuan minggu depan ya, sampean apa namanya siapkan materi tentang kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nanti kalau dibuatkan kelompok ya, nanti kita undi materinya siapa yang dapat kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Untuk tugas hari ini silakan kalian kuatkan atau kalian aplikasikan dalam soal yang ada di paket tentang proses masuknya Hindu Buddha. Kalian kerjakan ya untuk soalnya. Oke ya. Bisa dilihat di situ? Bisa? Ya. Di situ nanti tolong dikerjakan di buku tulis masing-masing. Untuk yang pilihan ganda, hanya ditulis apa namanya? Abjad.